Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah kalkulus 3 ya. Pembahasan kita sekarang adalah titik rangkap. Titik rangkap itu suatu titik fungsi x, y sama dengan 0 itu akan mempunyai titik rangkap jika titik ini kita turunkan terhadap x, jadi do f per do x sama dengan fx itu sama dengan 0. Dan jika titik ini kita turunkan terhadap y sama dengan fy sama dengan 0. Nah, misalnya fungsi xy ini kita turunkan agar nanti kita akan mendapatkan rumus mencari titik rangkap seperti apa ya. Jadi fungsi ini kita turunkan terhadap x dan kita turunkan terhadap y. Jadi nanti do f per do x dx ditambah do f per do y dy sama dengan 0. Nah, semua ini kita kalikan dengan seper dx ya. Ini dikali seper dx, sehingga kalau dikali seper dx jadi do f per do x seper dx kali dx jadi dx per dx plus do f per do y dy per dx ya sama dengan 0. Ini habis dx bagi dx 1, jadi tinggal do f per do x plus do f per do y dy per dx ya. Nah, ini persamaan akhir setelah kita bagi dengan seper dx. Lalu persamaan ini kita turunkan terhadap x dan diturunkan terhadap y yang ini. Ini juga sama, diturunkan terhadap x, diturunkan terhadap y sesuai dengan ini ya. Jadi titik ini kita turunkan terhadap x dan terhadap y. Nah, ini pertama kita turunkan dulu yang ini terhadap x ya, jadi terhadap x. Jadi nanti didapat do per do x dari ini ya, diturunkan terhadap x. Lalu diturunkan terhadap y, nanti do per do y dari ini muncul dy per dx di sini, karena di sini kan do per do y ya, jadi nanti keluar dy per dx. Udah selesai ini kita turunkan terhadap x dan y, lalu ini kita turunkan terhadap x dan y ya. Nah, ini kita turunkan terhadap x dan y. Nah, karena ini bentuknya merupakan perkalian u kali v, nah maka nanti cara menurunkannya kita menggunakan rumus turunan perkalian ya. Ini saya misalkan u kali v, jadi u nya ini, v nya ini ya. Rumus perkalian itu adalah u aksen v ditambah u v aksen. Jadi kalau ini saya misalkan u, ini kita misalkan u, maka nanti kita cari u aksennya ya. Kalau ini kita misalkan v, maka kita cari v aksennya. Nah, ini kita misalkan u sama dengan do f per do y, ini kita turunkan terhadap x, maka nanti ditulis do per do x dari ini ya kan. Lalu v nya adalah dy per dx. Nah, maka kalau diturunkan terhadap x ditulis do per do x dari dy per dx ya. Nah, kita masukkan rumus perkalian ini, u kali v, jadi ini kan u kali v sama dengan u aksen v. U aksen mana ini u aksen ya, v nya mana ini, v nya masukkan ke sini ya, plus u nya ini, nah ini kali v aksennya ini, nah v aksennya ini. Nah, udah diturunkan terhadap x, udah dapat begini ya. Lalu kita cari diturunkan terhadap y. Nah, jadi ditulis kembali u nya sama dengan ini, v nya sama dengan ini ya. Nah, berlaku rumus perkalian. Nah, ini diturunkan terhadap y, jadi ditulisnya do per do y. Kalau tadi kan do per do x tuh. Nah, ini do per do x karena diturunkan terhadap x, diturunkan terhadap x, do per do x. Kalau diturunkan terhadap y berarti do per do y ya, do per do y dari ini ya. Karena diturunkan terhadap y maka muncul di sini dy per dx ya. Nah, kemudian ini dy per dx, do per do y dari dy per dx. Tidak muncul dy per dx ya. Dia hanya do per do y dari dy per dx. Lalu kita masukkan rumus ini perkalian u v aksen, u v sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Jadi
ini saya tulis lagi di sini nih. Ya, masukkan rumus ini. U aksen mana? Ini. U aksen nih sampai sini nih U aksen ya. Kali V, V-nya ini. Nah, masukkan ke sini. Plus U-nya ini. V aksennya mana? V aksennya ini. Nah, ini. Nah, udah ya. Jadi ini sudah diturunkan terhadap X, tadi sudah diturunkan terhadap Y, ini juga sama, sudah diturunkan terhadap X, sudah diturunkan terhadap Y. Ini kita jumlahkan. Nah, ini ya. Ini tadi U diturunkan terhadap X ini. Ini ya, do F per do X diturunkan terhadap X ini, ditambah ini diturunkan terhadap Y ini tadi kan di atas ya. Kemudian ini diturunkan terhadap X ini ya, ini ya, yang ini ya, ini maksudnya. Yang tadi itu adalah ini ya, diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y. Kemudian ini sama diturunkan terhadap X, tinggal kita jumlahkan saja ya, ini terhadap Y. Nah, kita masukkan ke sini maksudnya. Ini diturunkan terhadap X, ini diturunkan terhadap Y dari sini, plus ya, ini diturunkan terhadap X dulu, ini sampai sini, plus ini diturunkan terhadap Y sampai sini ya. Nah, yang tadi kita tambahkan ke sini, lalu kita selesaikan. Do kali do kuadrat F ya, per do X kali do X kuadrat, plus do kali do kuadrat F per do X do Y dy per dx, plus do kali do kuadrat F do X do Y dy per dx ya. Plus, nah ini karena tidak ada Y maka diturunkan diturunkan terhadap Y, hasilnya 0 ya, ini 0. Plus ini do kali do kuadrat F do Y kali do Y kuadrat, ini dy per dx kali dy per dx pangkat 2. Nah, ini diturunkan terhadap Y, ini kan tidak ada Y maka ini 0, ini juga sama, hasilnya 0. Nah, kemudian ini kita ambil pangkat, ini kan ada pangkat 2 ya, ini pangkat 2 pindahkan ke sini dulu. Lalu ini pangkat 2 ya, ini pangkat 2. Nah, ini kemudian ini sama nih, do kuadrat F per do X do Y ditambah do kuadrat F per do X do Y, berarti ini tambah ini jadi 2 ini ya, 2 ini plus ini. Nah, taruh di sini sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa dibuat dalam bentuk AX kuadrat, jadi ini A-nya, ini X kuadratnya ya, plus BX, ini B-nya, ini X-nya, plus C ya. Jadi A-nya ini, B-nya itu adalah ini ya, ini, C-nya ini sama dengan 0 ya. Nah, ini disebut dengan diskriminan ya. Nah, jadi diskriminan itu ini persamaan ini bisa kita buat, kita cari diskriminannya, rumusnya yaitu B kuadrat, ini B-nya dikuadrati nanti min 4, ini A-nya, ini C-nya ya. Jadi nih D sama dengan B kuadrat. Nah, ini kan 2 kali 2 4 ya, jadi ini kuadrat min 4, ini A-nya, ini C-nya. Nah, jadi rumus ini, persamaan ini bisa dicari diskriminannya. Rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC ya, dari persamaan ini. Nah, jika D-nya lebih besar dari 0 positif, maka diperoleh nama titiknya disebut titik simpul. Jika D-nya lebih kecil dari 0 ya, minus, maka diperoleh titik asing namanya. Jika D-nya sama dengan 0, maka diperoleh titik balik. Nah, inilah rumus titik rangkap, mencari titik rangkap ya. Nah, demikianlah saya sudah menjelaskan penurunan rumusnya. Nanti saya akan menjelaskan contoh soal ya. Nah, demikianlah dalam penjelasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.